Amelia Elizabeth Dyer Nohobley lahir pada 1838 sampai 10 Juni 1896. Amelia Elizabeth adalah pembunuh di peternakan bayi yang paling terkemuka pada masa Inggris era Victoria. Ia diadili dan dihukum gantung atas tuduhan pembunuhan. Kemungkinan korbannya sekitar 400 atau bahkan lebih dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. Amelia Dyer lahir pada tahun 1838 di Paley Mars, Bristol, Inggris. Dan ia meninggal pada 10 Juni 1896 di umur 58 tahun di penjara Newgate, London, Inggris. Dia lahir sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara dengan 3 saudara laki-laki yaitu Thomas, James, dan William, serta seorang saudara perempuan di sebuah desa kecil di Rawa Paley, timur Bristol, yaitu anak dari pembuat sepatu kondang yaitu Samuel Hobley dan Sarah Hobley. Namun masa kecilnya yang berlimpah harta dirusak oleh penyakit mental yang diidap oleh ibunya yang disebabkan oleh tifus. Amelia menyaksikan tabiat ibunya yang selalu merusak dan terpaksa harus merawatnya hingga wafat pada tahun 1848. Peneliti kemudian berkomentar bahwa hal ini memiliki dampak psikologis bagi Amelia. Setelah kematian ibunya, Amelia tinggal bersama seorang bibi di Bristol untuk beberapa waktu. Dan sebelum mengikuti program magang dengan seorang pembuat korset, ayahnya meninggal pada tahun 1859. Sedangkan kakak sulungnya Thomas mewarisi usaha sepatu keluarganya. Lalu pada tahun 1861, saat berusia 24 tahun, Amelia menjadi terasing secara permanen dari setidaknya salah satu saudara laki-lakinya yaitu James dan pindah ke tempat-tempat penginapan di Trinity Street, Bristol. Di sana ia menikahi George Thomas. George berusia 59 tahun dan keduanya berbohong mengenai usia mereka masing-masing dan pada sertifikat pernikahan untuk mengurangi celah usia. Selama beberapa tahun setelah menikahi George Thomas, Amelia menjalani pelatihan kejururawatan, yang mana itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat meletihkan pada era Victoria. Tetapi dilihat sebagai suatu pekerjaan yang cukup dihormati dan membuatnya mendapatkan kemampuan-kemampuan yang berguna. Lewat hubungan dengan seorang bidan, yaitu bernama Ellen Dane, Amelia mempelajari cara mudah mendapatkan uang, yaitu dengan menggunakan rumahnya sendiri untuk menyediakan penginapan-penginapan bagi wanita-wanita muda yang hamil secara tidak sah dan kemudian mengambil bayi-bayinya untuk diadopsi untuk membiarkan mereka untuk mati akibat kelaparan dan malgizi. Ibu-ibu yang tidak menikah pada era Inggris Victoria seringkali berjuang untuk mendapatkan pemasukan. Sejak Undang-Undang Kemiskinan pada tahun 1834 telah mencabut semua kewajiban keuangan dari ayah-ayah anak tidak sah ini, yang memaksa mereka untuk mengasuh anak-anak ini di tengah masyarakat yang melihat orang tua tunggal dan anak tidak sah sebagai sesuatu hal yang tercela. Hal ini mengakibatkan munculnya praktik peternakan bayi di mana individu-individu berperan sebagai agen perawat dan juga adopsi, dengan pembayaran berkala atau sekali pembayaran di awal sebagai balas jasanya. Banyak usaha yang diatur untuk mengambil dan merawat ibu-ibu muda ini sampai mereka melahirkan. Ibu-ibu ini kemudian meninggalkan anak-anak mereka yang tidak diinginkan untuk diurus sebagai anak perawat. Namun sudah menjadi hal yang lazim untuk wanita-wanita miskin yang amoralitasnya bahkan menghalanginya untuk diterima di panti-panti sosial. Wanita-wanita semacam ini ditagih biaya sebesar $5. Para penjaga terpaksa membuat bayi-bayi ini kelaparan untuk menyimpan uang atau bahkan untuk mempercepat kematian mereka. Bayi-bayi yang berisik dan penuntut dapat ditenangkan dengan alkohol dan atau opium yang dapat dengan mudah ditemukan pada saat itu. Godfrey Cordial dikenal dalam bahasa sehari-hari sebagai sahabat ibu, yaitu cairan berupa sirup yang mengandung opium. Banyak bayi-bayi yang mati sebagai hasil dari praktek yang merugikan ini. Opium membunuh jauh lebih banyak lewat kelaparan daripada secara langsung lewat overdosis tersebut. Kematian akibat malgizi berat menjadi akibatnya. Tetapi koroner seringkali mencatat kematian semacam ini sebagai kelemahan sejak lahir atau kekurangan air susu ibu atau hanya kelaparan saja. Ibu-ibu yang memilih untuk mengklaim kembali atau hanya memeriksa kesejahteraan mereka seringkali menghadapi kesulitan. Tetapi kebanyakan hanya terlalu takut atau malu untuk melaporkannya.
adanya tindak kriminal ke pihak kepolisian. Bahkan pihak kepolisian seringkali menghadapi kesulitan mencari jejak anak-anak yang dilaporkan menghilang. Dunia yang dibukakan pada Amelia oleh Ellen Dennis yang kini telah pergi. Amelia harus meninggalkan dunia kejuru rawatannya setelah kelahiran putrinya yaitu Ellen Thomas. Lalu pada tahun 1869, George Thomas meninggal dan Amelia membutuhkan pemasukan. Amelia tampaknya ingin mencoba membuat uang dari bisnis peternakan bayi tersebut. Dan di samping merawat ibu-ibu hamil, ia mengiklankan jasa perawatan dan adopsi bayi. Dengan bayaran sekali di awal dan pakaian yang layak bagi bayi-bayi mereka. Dalam iklan dan pertemuannya dengan berbagai klien, dia meyakinkan para klien bahwa ia adalah seorang yang terhormat, menikah, dan bahwa ia akan menyediakan rumah yang aman dan penuh cinta bagi para bayi. Dan pada sebuah titik pada karir peternakan bayinya, Amelia siap untuk menghilangkan biaya dan ketidaknyamanan dari membiarkan anak-anak untuk mati lewat pengabaian dan juga kelaparan. Segera setelah ia menerima bayinya, ia membunuh mereka dan dengan demikian memampukan dia untuk menyimpan sebagian besar atau semua biaya untuk dirinya sendiri. Ia kemudian ditangkap pada tahun 1879 setelah seorang dokter curiga mengenai jumlah kematian bayi yang sangat besar yang berada di dalam pengawasan Dyer. Namun, alih-alih didakwa atas tuduhan pembunuhan, Amelia justru dihukum kerja paksa 6 bulan. Pengalaman ini diperkirakan hampir merusak kondisi jiwanya. Meskipun banyak pihak tidak percaya atas kelonggaran hukuman yang didapatkan Amelia ketika dibandingkan dengan mereka yang dihukum untuk tindak kriminal yang lebih ringan pada waktu itu. Dan setelah dibebaskan, Amelia mencoba kembali ke karir kejururawatannya. Ia sempat dikirim ke rumah sakit jiwa karena ia diperkirakan mengalami gejolak mental yang mengarah pada kecenderungan untuk bunuh diri. Ini agaknya ketepatan dengan waktu ketika Amelia merasa nyaman untuk menghilang, menjadi seorang juru rawat bekas penghuni rumah sakit jiwa. Amelia tahu bagaimana cara berperilaku yang dapat menjamin kondisi yang relatif nyaman sebagai seorang penghuni rumah sakit jiwa. Amelia Dyer tampaknya mulai menyalahgunakan alkohol dan produk-produk berbasis opium pada awal karir pembunuhannya. Ketidakstabilan mental bisa jadi berhubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan ini. Lalu, pada tahun 1890, Dyer mengurus bayi ilegal seorang guru. Ketika ia kembali untuk menjenguk anaknya, si guru segera curiga dan membuka baju bayi tersebut untuk melihat tanda lahir yang ada di pinggulnya. Tanda lahir itu tidak ada, dan kecurigaan yang berkepanjangan dari pihak yang berwajib membuat Dyer mengidap atau berpura-pura mengidap gangguan jiwa. Dyer pernah pada suatu hari meminum 2 botol Laudano dalam suatu usaha percobaan bunuh diri yang cukup serius. Tapi penyalahgunaan berkepanjangan telah membuat imun dalam dirinya sehingga ia kebal terhadap produk-produk opium sehingga ia selamat. Akhirnya Amelia Dyer sadar atas kesalahannya melibatkan dokter untuk menerbitkan sertifikat kematian dan mulai membuang mayat-mayatnya sendiri. Sifat genting dan lukasnya kegiatan pembunuhan Dyer mengundang perhatian yang tidak diinginkan. Ia mewaspadai perhatian polisi dan orang tua yang mencoba mengklaim kembali anak-anak mereka. Ia dan keluarganya seringkali berpindah tempat ke kota-kota lain untuk menghindari kecurigaan, untuk mendapatkan anonimitas kembali, dan untuk membangun usaha baru. Dalam beberapa tahun, Amelia Dyer menggunakan banyak nama alias. Lalu pada tahun 1893, Amelia Dyer dipecat dari tempat kerjanya yang terakhir, yaitu pekuburan rumah sakit jiwa Wells. 2 tahun kemudian, Dyer pindah ke Kavarsang, Berkshire, yang ditemani oleh teman yang tidak dicurigai oleh polisi, yaitu Jane Granny Smith, yang oleh Amelia direkrut dari pertemuan singkat di panti sosial. Dan anak serta menantunya, yaitu Mary Ann, lebih dikenal sebagai Polly, dan Arthur Palmer. Smith dibujuk oleh Dyer untuk disebut sebagai ibu di depan wanita-wanita tak berdosa saat memberikan anaknya. Hal ini merupakan usaha untuk menunjukkan gambaran anak ibu yang peduli. Lalu pada bulan Januari 1896, Avelina Marmon, yaitu seorang gadis bar terkenal yang berusia 25 tahun. Ia melahirkan seorang anak ilegal bernama Doris di sebuah rumah bordil di Cheltenham. Ia segera menawarkan anaknya untuk diadopsi dan menerbitkan sebuah iklan di bagian serba-serbi koran, Bristol Times dan Mirror. Iklan itu berbunyi, "Dicari wanita terhormat untuk mengurus seorang anak kecil."
Marmon bermaksud untuk kembali bekerja dan berharap agar suatu saat ia dapat mengklaim kembali anaknya. Secara tidak sengaja di samping iklannya sendiri terdapat sebuah iklan yang berbunyi, pasangan suami istri tanpa anak, ingin mengadopsi anak yang sehat, rumah bagus, dan daerah pedesaan. Marmon menanggapi iklan tersebut dan terhubung dengan seorang Nyonya Harding. Dan beberapa hari kemudian ia menerima balasan surat dari Dyer. Dari Oxford Road di Reading, Nyonya Harding menulis bahwa saya akan sangat senang untuk bisa memiliki seorang bayi yang cantik. Bayi yang dapat saya rawat dan saya sebut sebagai anak saya sendiri. Dyer melanjutkan, kami sederhana, orang rumahan dan dalam kondisi yang cukup baik. Saya tidak ingin mengambil anak untuk kepentingan uang semata, tetapi untuk sebagai teman dan kenyamanan di rumah. Saya sendiri dan suami yang sangat menginginkan hadirnya seorang anak dan saya tidak memiliki anak. Seorang anak yang tinggal bersama saya akan memiliki rumah yang baik dan kasih sayang seorang ibu. Evelina Marmon ingin membayar biaya mingguan yang lebih terjangkau, tetapi Nyonya Harding memaksa agar uang pembayarannya diberikan sekali di depan. Marmon sedang putus asa, jadi ia dengan ogah-ogahan setuju untuk membayar 10 euro. Dan seminggu kemudian, Nyonya Harding sampai di Cheltenham. Marmon agaknya terkejut dengan usia dan perawakan Dyer yang cukup tua, tetapi Dyer tampak sangat menyayangi Doris. Evelina menyerahkan anaknya beserta sekotak pakaian dan kemudian uang sebesar 10 euro. Masih cukup sedih setelah menyerahkan anaknya, Evelyn menemani Dyer ke stasiun Cheltenham dan kemudian menuju Gloucester. Marmon kembali ke penginapannya sebagai wanita patah hati. Beberapa hari kemudian ia menerima surat dari Nyonya Harding yang menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Marmon membalas surat itu tetapi tidak menerima balasan apapun. Dyer tidak pergi ke Reading seperti yang dikatakannya kepada Marmon. Ia justru pergi ke 76 Mayo Road, Welladon, London, di mana putrinya yang berusia 23 tahun Polly tinggal di sana. Dyer segera menemukan selotip putih yang biasa dipakai pada tata busana. Kedua wanita diduga membantu Dyer untuk membalut mayat Doris dalam sebuah serbet. Mereka menyimpan beberapa pakaian yang telah dikemas oleh Marmon, sisanya dijual ke tuk barang bekas. Esokan harinya, pada Rabu 1 April 1896, anak lainnya bernama Harry Simmons dibawa ke Mayo Road. Namun, tanpa adanya sisa selotip yang tersedia, selotip di sekitar leher Doris diambil kembali, lalu digunakan untuk mencekik anak berusia 13 bulan tersebut. Pada tanggal 2 April, kedua mayat tersebut ditumpuk di sebuah tas karpet ditambah dengan bata untuk menambah beban. Dyer kemudian bergerak menuju Reading. Dan pada dua tempat yang terpisah yang ia kenal dengan baik di dekat sebuah dam di Caversham Lock, Dyer memaksa menceburkan tas karpet tersebut lewat tepi pagar ke Sungai Thames. Namun, tanpa sepengetahuan Dyer, pada tanggal 30 Maret 1896, sebuah balutan diangkat dari Sungai Thames di Reading oleh seorang pengayuh tongkang. Balutan tersebut berisi seorang bayi perempuan kemudian dikenal sebagai Helena Fry. Dalam sebuah kelompok detektif kecil yang tersedia bagi kepolisian Reading Borough yang diketuai oleh George Tousley, Detektif Anderson membuat sebuah penemuan penting. Selain menemukan sebuah label dari stasiun Temple Meads, Bristol, dia juga melakukan analisis mikroskopik atas kertas pembalut paket tersebut dan menemukan nama samaran, Miss Thomas, dan sebuah alamat. Bukti ini cukup kuat bagi polisi untuk mencari Dyer, tetapi mereka masih belum dapat menemukan bukti kuat yang secara langsung menghubungkan Dyer dengan tindakan kriminal serius. Informasi intelijen selanjutnya memperingatkan kepolisian bahwa Dyer akan langsung melarikan diri jika ia mencurigai bahwa samarannya terungkap. Para perwira memutuskan untuk menggunakan seorang wanita muda sebagai pengalih, berharap bahwa ia mampu membuat pertemuan dengan Dyer untuk mendiskusikan layanannya. Ini mungkin telah direncanakan sebelumnya untuk membantu para detektif menghubungkan Dyer secara positif dengan bisnisnya, atau mungkin direncanakan untuk memberikan kepolisian kesempatan untuk menangkapnya. Kemudian terungkap bahwa Dyer menantikan klien barunya, yaitu si pengalih, untuk menelepon, tetapi alih-alih ia melihat para detektif menunggu di depan pintu rumahnya. Lalu pada tanggal 3 April pada hari Jumat, polisi menyerbu rumahnya. Mereka tampaknya kaget dengan bau bangkai manusia yang telah membusuk meskipun tidak ditemukan satupun bangkai manusia. Kepolisian menaksir bahwa
Dalam beberapa bulan terakhir saja sedikitnya 20 anak telah dititipkan kepada Miss Thomas yang ternyata adalah Amelia Dyer. Tingkat pembunuhan yang tinggi ini membuat para ahli menaksir bahwa Miss Dyer mungkin dalam jangka waktu beberapa dekade ia telah membunuh lebih dari 400 bayi dan anak-anak. Lalu pada tanggal 22 Mei 1896, Amelia Dyer muncul di Old Bailey dan mengaku bersalah atas satu pembunuhan, yakni atas Doris Mormon. Putrinya telah memberikan bukti nyata yang memastikan tuduhan Amelia Dyer. Satu-satunya pembelaan yang diajukan oleh Dyer adalah ketidakwarasan. Keduanya dikatakan bertepatan dengan saat-saat ketika kejahatan Dyer mungkin terungkap. Para juri hanya membutuhkan waktu 4,5 menit untuk menyatakan dirinya bersalah. Pada malam hari sebelum ia dieksekusi, Amelia mendengar bahwa tuduhan atas Polly telah dicabut. Ia dihukum gantung oleh James Billington di penjara Newgate pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 1896. Saat ditanyakan jika ia memiliki hal yang ingin dikatakan, Amelia berkata, "Saya tidak punya apapun lagi untuk dikatakan," tepat sebelum ia digantung pada tepat pukul 9 pagi. Sedangkan jumlah bayi yang dibunuh Amelia Dyer tidaklah pasti, namun surat-surat dari para ibu, bukti-bukti yang diajukan saksi mata, dan barang-barang yang ditemukan di rumah Dyer, termasuk surat-surat dan baju-baju bayi, menunjukkan bahwa ia telah membunuh lebih banyak lagi.